update transfer 5 top Liga Eropa. Yang pertama itu hot newsnya ada JIZ dari Liga 2 Serie A ke Venezia ke Serie A, yaitu klub Sassuolo. Kalau saya sih itu ya udah bagus sih untuk Ijes, dia tetap main di Serie A. Yang poin pertama, yang poin kedua dia yang di Sassuolo juga sebagai tim ya lumayan lah. Maksudnya dia masih ada Berardi ya kan di depan, jadi masih bisa untuk attacking lebih baik lah daripada Venezia yang sebelumnya berjuang di Serie A juga susah kan karena nggak ada striker. Dan Sassuolo itu sering dijadikan buat batu loncatan ya klub-klub yang di atasnya, kayak dulu kita kenal ada Acerbi kan. Yeah. Dulu di Acerbi lama di Sassuolo 4-5 musim, kemudian ke Lazio, terakhir ke Inter, terus ya beberapa pemain yang lain. Kemudian sekarang masuk Ijes, ya kan? Ya ada yang bilang saya nggak ke Torino ya, memang Torino secara tim memang lebih kuat dari Sassuolo ya. Cuman balik lagi Torino mau beli JIJ kalau dia beli pemain hilang back ya. Backnya nggak beli back, tapi kan Ijes dia tetap mau main di Serie A, akhirnya dia ke Venezia ke Sassuolo ya. Value-nya juga 8 juta euro ya, dari harga market value-nya. Iya, kalau harga market value segitu udah paling besar untuk nilai transfer, apalagi dari pemain Indonesia, timnas Indonesia. Dan itu melampaui nilai dia di kelas Transfermarkt yang sekitar 4 atau 5 juta euro. Jadi benar-benar emang uang yang dikeluarkan klub untuk membeli dia lebih melampaui dari nilai Transfermarkt sih. Oke, semoga JIJ sukses di klub barunya, bisa adaptasi dengan tim dan bisa bertahan di Serie A, apalagi mungkin next seasonnya bisa ke klub besar, mungkin bisa ke Inter atau ke Juventus. Nextnya sekarang ada Kevin Dix yang sudah main di Borussia Mönchengladbach Bundesliga. Kemarin di friendly match dia juga mencetak gol dari penalti ya kalau nggak salah, 1 gol penalti. Emang dia spesialis penalti. Kemungkinan ya Gladbach ya, dia mungkin ada striker, ada pemain depan yang lebih biasa, lebih untuk confident ngambil penalti, tapi kemungkinan dia akan dipertimbangkan untuk pengambilan penalti ya. Dan semoga dia masuk skuad utama ya. Ya, kalau skuad utama saya rasa mungkin dia bisa langsung. Apalagi dia untuk di lini belakang bisa di banyak posisi ya, dari back tengah, mau main dia 3 back, 4 back, terus back kanan, kemudian di back kiri juga gak masalah sih. Dulu Copenhagen juga saya sering suka nonton. Copenhagen kadang main 3-5-2, 3-4-3, 4-4-2, dan itu selalu di belakang itu dia pindah-pindah posisi kalau saya lihat. Semoga Kevin Dix ya juga bisa adaptasi lah di Bundesliga kan. Dan next karirnya mungkin aja bisa ke Bayern Munich kan. Semua tim yang pemain di Jerman maunya ke Bayern Munich. Terus nextnya sekarang ada Justin Hubner kan. Sudah bermain di Fortuna Sittard. Iya, Justin Hubner dari Akademi Wolf. Ya orang mungkin mengharapkan dia masuk tim utama ya, yang seniornya. Tapi balik lagi untuk tembus tim utama itu ya satu, kalau mau cepat ya harus home ground, artinya dia memang orang Inggris, ya kan, yang memang pemain Inggris itu pasti akan cepat untuk masuk ke tim utamanya, seniornya. Kemudian ya pemain Uni Eropa lah. Nah sekarang Hubner kan udah bukan pemain Uni Eropa karena udah naturalisasi ke Indonesia. Balik lagi dia perlu menit bermain, dan sekarang dapat tawaran dari Fortuna, main di Fortuna, dan di 2 friendly match dia sudah inti sih kalau saya lihat ya. Tumpuan udah dari main dari menit pertama
Dia lupa dengan backnya itu ada satu lagi ya. Dan Fortuna emang kalau saya lihat dari rata-rata umur ya, dia itu termasuk yang banyak pemain muda. Jadi nggak cuma Hubner yang masih di bawah 23 tahun ya, ada di strikernya juga, dan pemain tengah. Dan bagus sih untuk dia bisa masuk line up ya. Karena nggak gampang untuk umur 21 itu masih bisa langsung bisa dipercaya masuk line up. Biasanya rotasi, biasanya di pelapis. Kalau ya pelapis babak kedua baru main atau enggak bahkan menit 70, 80 gitu baru masuk kan. Tapi kalau dia bisa dari awal ya itu udah lompatan sih, udah upgrade banget sih untuk karir ke depannya. Ya, semoga Hubner bisa dapat jam main lebih banyak ya dan jadi masuk skuad utama Fortuna. Nextnya ada pemain Indonesia juga yang main di Liga Eropa yaitu Nathan Joaon, yang main di Liga 2 Belanda yaitu Willem Chu. Kan sebelumnya ramai bahkan hampir deal ke Denmark ya. Tim seri B-nya juga, seri keduanya Lyngby, tapi kayaknya menit-menit akhir ditikung sih. Jadi mungkin ada tawaran dari Belanda masuk ke Willem II ke Tilburg. Liga Belanda yang seri 2-nya sih udah main kalau kemarin. Menarik sih dia kalau bisa ya di timnas Indonesia kan dia kadang back kiri, ya kan, sempat juga center back. Beberapa kali dia duet ya di tengah. Cuman kan di tengah dia kayak out of position, terus kayak kurang dibandingin siapa sekarang kalau Messi kan. Terus juga Ivar Jenner udah bersaing untuk masuk skuad utama Utrecht juga kan. Iya, Utrecht. Jenner berapa kali saya lihat di friendly match dia main di starting line up, kemudian kadang cadangan masuk babak kedua. Dan untuk Belanda emang baru mulai ya minggu ini adalah week pertamanya ya. Kalau saya lihat sih kemarin dia belum dimainkan di Utrecht. Cuman yang main itu yang calon pemain timnas yang lain cuma Emiliano Jonathan. Itu juga udah langganan main di Utrecht ya. Terus nextnya itu ada Tom Haye yang dia belum dapat klub di Eropa lah ya. Sebenarnya mungkin dia banyak, kalau saya baca banyak penawaran. Cuman mungkin menimbang umur segitu antara dia milih karir, kalau nggak uang. Atau uang. Uang kan. Exposure. Exposure, uang, karena kan umurnya untuk di karir nggak lama lagi. Maksimal 2 musim lagi lah, 1-2 musim. Untuk top-topnya 3 lah, maksimal 3 kan. Sekitar segitu udah memikirkan siap-siap pensiun sih, 35. Tapi buat mentalitas atau pengalaman buat di timnas dia butuh sih main di Eropa ya, yang lebih konsisten, lebih disiplin kan. Iya betul. Sayang aja kalau dia isunya ke Liga 1 Indonesia kan, mungkin nggak berbeda kelasnya dengan di Eropa kan. Semoga Tom Haye masih bisa lah main di Liga 2 Belanda atau Liga 2 Belgia kan. Yang penting masih tetap di Eropa aja dulu kan. Ya itu sih harapan semua pecinta timnas ya. Tetap main di kompetisi yang lebih kompetitif sih. Nextnya itu sekarang ada striker PSV yang here we go ke FC Porto yaitu Luuk de Jong. Liga Eropa ini udah mungkin nggak mau mendekati akhir-akhir musim transfer. Jadi kayak Luuk de Jong itu confirm ke Porto, saya juga kelewat sih kalau yang ini ya. Luuk de Jong kan biasanya di Liga Belanda kan, karena dia pindah ke Porto. Menarik sih kalau Porto itu kan langganan Champions. Langganan Champions. Dan dia sebenarnya PSV. Dari PSV. PSV juga masuk
kalau nggak salah masuk Liga Champions juga ya. Ya. Main di Eropa lah, kompetisi Eropa. Cuman kalau Porto itu berapa musim terakhir itu merajai ya, dibandingkan ada saingannya Sporting Lisbon Atau Benfica ya. Tapi Porto itu masih konsisten sih. Ya. Ada 1, 2 Ya. susah untuk mungkin pindah ke peringkat 3 aja. Saya lihat jarang sih Porto. Konsisten lah di Cukup konsisten ya, Portugal. Nextnya sekarang striker Leipzig ya, Benjamin Sesko sudah bermain ya ke Manchester United. Akhirnya MU dapat 3 striker sih. Ya selama ini kan ngincar banyak pemain, tapi banyak pemain juga nolak ya. Dan Sesko ke MU ya kita lihat sih, MU itu kan sekarang tengahnya udah lumayan. Kemarin beli Kunha di sebelah Kunha kiri, kanan ada Mbemo, tengahnya masih ada Bruno Fernandes ya. Terus ada Diallo juga kan, DM-nya kan. Jadi ya kalau dilihat dari ini sih cukup mengerikan juga ya. Dari lini tengah, lini depannya kan, finishingnya udah bagus sih. Sesko itu dia jago giring bola juga, untuk finishing juga lumayan ya. Kalau dibandingin dengan yang udah ada ya, main Sirsi atau Højlund sih. Saya lihat sih ini benar upgrade ya. Cuman kita lihat aja Amorim tuh gimana raciknya sih. Ya betul. Racik, iya bisa nggak? Itu sebenarnya udah lumayan lah, udah upgrade benar dari musim sebelumnya ya. Kembaliannya tinggal maksimalkan yang udah dibeli sama ya di lini belakang. Mungkin PR masih di kiper sih kalau saya lihat. Kiper Onana yang ya begitulah kita lihat Onana kayak gimana. Cadangannya Bayindir juga masih sebenarnya belum performa, belum menyamai Onana sih. Cuman untuk beberapa hal kayak kesalahan decision making kayaknya lebih baik Bayindir. Nextnya Lord ya, ini the only one, Darwin Nunez akhirnya sudah here we go ke Al Hilal. Ya jelas lah dia ada Ekitike, nggak mungkin ya, susah sih dapat menit bermain. Gakpo juga bisa jadi striker kan, jadi target man juga. Mungkin Gakpo akan ke kiri ya. Untuk pilihan Nunez itu ya pasti akan berkurang ya. Sekarang dia butuh kepercayaan diri kan, mungkin main di liga yang lebih nggak terlalu intens sih sama dari media, terutama kan Inggris itu kan kita nggak perform 1 minggu aja udah bulian wartawan, bulian dari fan, banter fan itu kan kenceng kan. Ya mungkin itu juga bikin dia down kali, performa di lapangan nggak sesuai dengan ekspektasi ya, harapan. Dia pindah ke Al Nassr. Al Hilal. Al Hilal masih ada Mitrovic kan kalau nggak salah ya. Dan itu Al Hilal juga untuk Saudi League, Liga Saudi itu kan bahkan lebih di atas Al Nassr loh. Ya kan zaman Asia juga sama juara Liga Saudi ya kan? Iya. Jadi tetap sih dia bagus lah dipindah ke sana. Nextnya itu pemain Bayern Munich ya, Kingsley Coman yang udah here we go ke Al Nassr. Itu gimana ya karirnya? Coman ya kalau saya lihat sih mungkin dia sekarang saatnya nyari duit ya. Kayaknya gajinya mungkin lebih tinggi sih. Kalau dari umur kan dia udah mau mendekati 30 kan. Dan kemarin dia lama cedera. Kalau saya lihat sih saya suka ngikutin Munchen itu berapa kali dia cedera, tapi Munchen juga sekarang kehilangan ini Muller yang pensiun atau bukan pensiun, mungkin akhir nggak perpanjang kontrak lah. Di Munchen nggak tahu dia pensiun atau nggak pindah ke klub lain ya. Jadi Munchen itu ada PR sih mengganti 2 forwardnya dia, yang sekarang kalau saya lihat sih masih sebatas rumor ya, belum ada yang confirm kan ya kemudian.
Nextnya rekan timnya Darwin Núñez yang dulu yaitu Harvey Elliott dari Liverpool, dia rumornya ingin cabut ya. Karena Red Bull Leipzig dia mengincar, karena Red Bull Leipzig ingin melepas Saint-Simon ke Chelsea, dan Liverpool hanya ingin menerima tawaran sebesar 50 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun lebih. Dan Harvey Elliott ini ngebet banget ya masuk skuad timnas Inggris. Iya, kalau dia emang hot prospect sih. Ya ini yang kalau saya lihat dia kemarin pemain muda yang cukup menonjol kan, dibandingin dengan satu lagi Gibbs White ya, dari Nottingham. Kalau 50 juta ya bisa dapat bisa enggak sih, karena itu lumayan tinggi loh. Pound sterling kan di atasnya euro kan, kalau dari transfer. Untuk Jerman, Leipzig kan baru Leipzig itu kan Sesko kan. Baru jual. Nah, dia baru jual Sesko. Ya nggak tahu uangnya Sesko buat beli Elliott atau nggak dia harus ganti striker. PR-nya kan, karena dia jual striker harus dapat pengganti striker yang sepadan kan. Apalagi Sesko itu lumayan jadi target gol ya. Nah, Elliott itu kan dia lebih midfielder dan nggak terlalu attacking sih, lebih ya dia banyak posisi sih, nggak sekitar striker juga, bukan playmaker kan. Jelas uangnya dari Sesko ini kan harus dari striker sih. Kalau untuk beli Elliott doang ya strikernya berapa kan jadi dananya. Ya kalau untuk dia sih wajar lah dia minta pindah, soalnya Liverpool itu dia beli banyak banget, ada Wirtz ya cadangannya, yang baru dibeli kemungkinan dia akan jadi cadangannya Wirtz, mungkin cadangan yang lain kayak McAllister ya kan, intinya kemungkinan akan Wirtz, McAllister, ada lagi Gravenberch Szoboszlai. Iya, belum ada Szoboszlai ya kan. Nah mungkin dia udah pilihan kesekian ya kan Elliott. Nggak ada jaminan buat utama lah. Belum ada jaminan, apalagi dia kan orang Inggris, homegrown ya. Kalau menurut saya sih dia tetap di Inggris sih. Nextnya pindah ke Inggris saja. Nextnya itu ada Garnacho ya, dia cuma ingin pindah ke Chelsea, tapi Chelsea mau hargain dia ya sekitar 30 juta saja. Garnacho ya udah lama sih dia bermasalah dengan attitude-nya sih selama di MU kan. Berapa kali juga sama Amorim udah nggak jadi pilihan utama lagi. Dulu awal-awal dia ini jadi pilihan utama. Kalau untuk 40 juta ya, 40 juta 30 ke Chelsea. Kalau saya lihat sekarang Chelsea dia udah agak berkurang nih dengan jor-joran pemain kan. Kalaupun dia beli pemain akan jor-joran dengan yang skillnya itu udah terpercaya kayak Xavi Simons, dia mungkin mau keluarin uang lebih mahal, kayak dia beli Joao Pedro kan juga mahal gitu ya itu kan udah kelihatan gitu dari jumlah gol, dari involvement di gol kan, gol involvement juga. Kalau untuk Garnacho 30 juta ya mungkin masih bisa ya. Tapi kalau untuk lebih dari itu MU juga apa ya, mungkin dia mikirnya hot prospect sih. Masih muda. Iya, masih muda, masih masuk timnas Argentina juga. Ya balik lagi untuk untuk dengan kondisi sekarang ngejual pemain 50-60 itu kan makan waktu sih. Ya kan nggak cepat, dan waktu transfer udah tinggal beberapa minggu lagi. Karena di awal itu MU bandrol Garnacho seharga 70 juta pound ya, nggak ada juga klub yang berminat lah ya. Hanya Chelsea juga yang mau 30 juta kan itu. Iya, Chelsea doang. Dan itu PR juga kan, dia nggak dijual tapi attitude-nya bermasalah. Kelama-kelamaan juga kan nilainya kan tuh. Nggak mungkin lagi segitu. Mungkin tahun depan kalau nggak laku tetap di MU.
dan nggak berubah gitu kondisinya, tetap dimusuhin Amorim, nggak main di tim utama atau nggak mainnya di Karabau gitu kan, ya mungkin bisa 20 mungkin Ya. atau 25. Oke, thank you. Mungkin sekarang cukup aja kali Ya. Mungkin Liga akan mulai minggu Bergulir. ini Ya. minggu ini Liga Eropa kayak Liga Spanyol, Inggris, Jerman juga mulai minggu ini. Ya. Ini justru Liga Italia nanti mungkin update mungkin lebih banyak ya. Ya, sampai jendela transfer ditutup ya. Ya sampai akhir bulan ini ya, awal September kan. Oke, tunggu update selanjutnya.